Di sini ada dua simbol ya, patung. Mungkin ini lebih ke Syuroka, ada bimakna khusus. Kita akan beruruk salam kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatullah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Pangersha Raden Surya Kencana Keramat Mangga 3. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah memasuki area dalam makom, dan di sebelah sana ada Muhyiddin Ziarah juga yang sedang ngamumule dengan cara sedang membersihkan area makom keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Baraya ya, ini ada batu besar sekali ya. Iya. Bisa Baraya lihat ya. Ini ada beberapa makam yang besar beserta pohon tinggi ya. Oke. Ini jadi batu situs ini. Batu situs ya Kang? Iya, situs Kuta Genggelang. Situs Kuta Genggelang yang disebutkan sebagai batu situs lewat Salawe Jajar. Oh, Kota Genggelang ya. Bentar ya Kang ya. Besarnya ini. Oke Baraya, bisa Baraya lihat ya. Ini batu besar sekali dan dimaknai dengan batu leit Salawe Jajar ya. Karena dibuatkan situs seperti ini sebagai bentuk melestarikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Oke Baraya. Ukuran batunya besar sekali ya. Ini ada kesepuhan juru kunci ya. Juru kunci sepuh Abah ya, Masya Allah. Dan juga beberapa potret yang menjelaskan akan sebuah sejarah Insinyur Soekarno, Ibu Ratu dan Prabu Siliwangi, dan juga Raden Syahid atau Sunan Kalijogo ya. Wow. Oke Baraya ya, bisa Baraya lihat. Ini potret daripada Prabu Siliwangi ya, yang berbentuk lukisan ya. Adapun ini Pangeran Raden Haji Surya Kencana ya, Sohibul Makom Karomat yang berada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga Ibu Ratu Kidul. Masya Allah. Wow. Prabu Surya Kencana alias Ragamulya merupakan raja terakhir Pajajaran. Nama Prabu Surya Kencana disebut dalam kitab Wangsa Kerta. Sementara dalam cerita Parahyangan, Prabu Surya Kencana alias Ragamulya dikenal sebagai Nusa Mulia. Banyak versi perihal kisah Raden Prabu Surya Kencana ini, dimulai dari raja terakhir Pajajaran hingga sosok putra dari Eyang dalam Cikundul sang waliullah masyhur dari Cianjur. Sebelum menuju eksplor moksa makom karomat Prabu Surya Kencana ini, admin akan membahas sepenggal kisah tentang manakib dari Raden Prabu Surya Kencana. Makom karomat Prabu Surya Kencana Mangkubumi terletak di Kabupaten Bogor, tepatnya di tepian lereng Gunung Salak, Kampung Ibu Desa Pamujahan. Kisah Prabu Surya Kencana dimulai dari kerajaan Hindu Pajajaran yang didirikan oleh Srijaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan terdahulu yang ada di Jawa Barat, seperti Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kawali. Kerajaan ini sering juga disebut sebagai Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran karena berada di Pakuan Bogor. Keruntuhan kerajaan Pajajaran telah dimulai pada masa sebelum Prabu Surya Kencana bertahta, yakni masa pemerintahan Raja Prabu Siliwangi Sri Paduka Maharaja Raden Pemanah Rasa. Versi pertama menjelaskan bahwa ketika di masa kerajaan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mencapai titik gemilang di mana kerajaan Pajajaran menjadi kerajaan yang sugih mukti tur Islami.
Semenjak Prabu Siliwangi memegang tahta sebagai Raja Sunda Pajajaran dan memeluk agama Islam, ketika menikah dengan Nyai Ratu Subang Larang, murid dari Syekh Kuro atau Sultan Hasanuddin atau Sultan Maulana Hasanuddin. Namun disinilah versi kontroversi yang sebenarnya perihal Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro merupakan gelar dan nama beliau yakni Syekh Hasanuddin. Namun apakah Syekh Hasanuddin Banten yang dimaksudkan yang sering kita ziarahi di Banten, atau Syekh Hasanuddin yang lain? Untuk yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Berlanjut kisah Prabu Siliwangi Sri Paduka Maharaja Raden Pemanah Rasa atau Raden Sunu, Maharaja Pajajaran. Beliau memiliki 3 orang putra, hasil perkawinan dari Nyai Ratu Subang Larang, seorang muslimah yang taat, yakni Prabu Surawisesa, Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci sekarang, dan Nyai Mas Laras Santang. Untuk mengetahui kisah Prabu Kian Santang yang berlokasi di Godo Garut, silahkan klik link di atas. Singkat cerita, Prabu Siliwangi moksa. Kerajaan Pajajaran kini tidak memiliki raja yang resmi untuk dilantik. Saat itulah muncul sosok Waliullah Pangeran Jayasasana, seorang waliullah masyhur yang berilmu tinggi dan memiliki putra bernama Raden Surya Kencana. Sebelum Prabu Surya Kencana dinobatkan sebagai Raja Pajajaran, Kerajaan Pajajaran masih sanggup bertahan dari serangan Kesultanan Banten. Ibu kota Pakuan Pajajaran baru benar-benar dikuasai oleh Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1759 Masehi. Saat peristiwa itu terjadi, Prabu Surya Kencana dan para punggawanya yang setia menetap di daerah Lebak, Banten, di sana mereka hidup dengan tata cara kehidupan konvensional dan dikenal dengan suku Baduy Dalam. Prabu Surya Kencana juga dikenal dengan Prabu Pucuk Umun atau penambahan Pulau Sari yang sekarang berada di Kudohejo, Kecamatan Menes, pada lereng Gunung Pulau Sari. Hingga kini, suku Baduy Dalam masih lestari. Setelah itu Prabu Surya Kencana singgah ke Gunung Gede dan membuat alun-alun Pajajaran dengan nama beliau yakni Alun-alun Surya Kencana. Setelah itu beliau singgah di lereng Gunung Salak, lalu setelah itu moksa. Sampai di sini ulasan singkat atau kisah Prabu Surya Kencana, yakni seorang raja Pajajaran tanpa mahkota. Adapun kisah yang sebenarnya, wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Berikut adalah edukasi lengkap Makom Karomat Leit Salawe Jajar di lereng Gunung Salak, Kampung Ibu, Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Mang AR ya. Pada kesempatan kali ini Mang AR akan mengedukasi kepada baraya semuanya, yakni Makom Karomat dari Raden Prabu Surya Kencana. Wallahu a'lam bil murad. Beliau ini adalah salah satu sosok yang menjadi raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, sebelum menuju ke edukasi kita kali ini, Mang AR akan mengajak baraya semuanya untuk memperlihatkan akses menuju ke area Makom Karomat Raden Prabu Surya Kencana ya, yang dimana admin tidak akan berkata banyak perihal riwayat dan juga sejarah beliau, dan nanti akan dijelaskan oleh juru kunci ya di area Makom Karomat. Oke. Jadi kali ini adalah perjalanan
menuju ke area Makom Karomat ya. Sengaja dibuatkan mode perjalanan seperti ini untuk memberitahukan kepada para ahli riwayat dan juga para media napak tilas kita kali ini untuk mengunjungi salah satu Makom Karomat yang berkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Untuk selebihnya nanti akan diriwayatkan oleh juru kunci ya, karena mungkin bagi beberapa orang yang mengetahui sejarah aslinya pasti akan komen di kolom komentar ya. Namun di sini admin ataupun Mang Air lebih mengingatkan pula ya, untuk yang mengetahui sejarah aslinya wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu ya. Adapun dari segi gelar Prabu, Gegeden, Raden, dalam ya, nanti kita akan bahas di situ. Oke, perjalanannya luar biasa Braya ya. Masya Allah. Oke ya, sambil ngeriwayat saja. Seperti yang kita ketahui kan, masyhur kalangan banyak warga masyarakat yang mengetahui Raden Haji Surya Kencana merupakan putra dari Pangeran Jaya Sasana Eyang Dalam Cikundul. Eyang Dalam Cikundul atau Pangeran Jaya Sasana berputra dari Raden Eyang Wangsa Goparana Nangkaberit yang berada di Subang. Oke. Aduh, luar biasa perjalanannya ya. Tuh bisa Baraya lihat ya. Jadi ketika Baraya berkunjung ke sini, Anda akan disuguhi dengan suasana panorama alam yang begitu indah. Berikut aliran sungai dengan suara gemericik air yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Waduh, Masya Allah. Lokasi dari Makom Karomat Raden Prabu Surya Kencana ini berada di Kampung Ibu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten ataupun Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ya. Karena Makom Karomat Eyang Prabu Surya Kencana ini belum banyak diketahui masyarakat, padahal usia dari Makom Karomat ini sudah kurang lebih 350 tahun Baraya ya. Wow, Masya Allah. Waduh, di sini ada aliran sungai yang cukup deras yang menjadi daya tarik sekaligus momen relaksasi alam ya yang luar biasa. Oke, tuh ada pula airnya bersih ya Baraya ya. Tak aneh ya kalau misalkan airnya begitu bersih seperti ini. Mungkin ini air barokah, wallahu alam, cikahuripan, dan lebih ke mata air ya. Waduh, bening sekali Baraya nih. Wow, Masya Allah ya. Bersih ya. Waduh, Masya Allah, ini airnya bersih banget ya. Jadi ketika Baraya akan menuju ke area Makom Karomat Eyang Prabu Surya Kencana, silahkan jika ingin mengambil air di sini ya. Insya Allah masyarakat di sini legowo dan menerima ya. Tuh di sebelah sana ada satu saung ya. Itu apa? Wallahu alam. Tapi di sana ada tempat duduk, ada tembakan pula ya. Mungkin ada pekerjaan dahulu. Oke. Ya, perjalanannya Baraya. Aduh, di sini tuh banyak sekali bambu ya. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Oke. Ya, jadi saat ini kita belum sampai gerbang dari Makom Karomat Eyang Prabu Surya Kencana. Waduh, ini pohon-pohonnya luar biasa ya. Aduh, mohon maaf nih jadi banyak poster caleg ya. Seolah-olah kita mempromosikan padahal enggak. Ya, kita akan palingkan saja ke momen yang lain. Oke. Ya. Untuk tipe kealamian daripada perjalanannya luar biasa ya, hijau dan juga adem Baraya ya. Ya, saat ini
atau sebentar lagi kita akan menuju ke area gerbang. Dan di sini wallahu a'lam bil murad ada satu pendapat yang dimana tepat di hadapan kita kali ini ada satu gerbang atau gapura yang dimana pendapat lainnya menjelaskan inilah yang dimaksudkan gerbang goib, karena gerbang ini ataupun area di sekitar sana itu dahulu adalah kerajaan ataupun keraton ya. Wow, oke. Kita akan beruruk salam dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Wa man hawlakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tuba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Oke. Jadi jangan lupa ketika kita memasuki area wilayah sebagai bentuk adab, yang pertama beruruk salam kepada ahli wilayah, ahli gaib, dan juga kepada sahibul makom yang Prabu Surya Kencana. Karena perihal daripada riwayat beliau ini banyak sekali versi. Ada yang membicarakan tentang tokoh beliau ini adalah tokohnya satu, nama daripada beliau itu banyak. Ada pula yang menjelaskan tokohnya dua, ada Raden Haji Surya Kencana, ada Eyang Prabu Surya Kencana. Jadi seperti apa kelengkapan kisahnya nanti kita akan kupas tuntas ya. Oke Baraya, tepat di hadapan kita kali ini bisa Baraya lihat tertera nama Raden Surya Kencana Keramat Mangga 3. Untuk mengetahui riwayat aslinya nanti akan dijelaskan oleh juru kunci. Adapun kita saat ini akan mengedukasi dulu bagaimana keadaan di area makom karomat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua simbol ya, patung. Mungkin ini lebih ke syuroka, ada bermakna khusus. Kita akan beruruk salam kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Pangersha Raden Surya Kencana Keramat Mangga 3. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tuba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sana ada beberapa para muhibin syarah ya yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum, Kang Damang. Oke, ya. Oke, dan seperti ini keadaan di area makom karomat. Kita akan mengedukasi terlebih dahulu. Berikut mengeksplor ada apa saja di area makom karomat. Oke, yang pertama ini ada balai. Kita akan melihat di sana ada lafaz siiran ataupun kalimah yang dimana sebelum kita melakukan ziarah disarankan untuk membaca doa ini yang berbunyi salamullah ya syadah minarrahman yaksyakum ibadallah hijinakum qasadnakum talabnakum tugilsuna bihimatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'abduna atayakum hadayakum dan seterusnya ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk adab dari kita kepada sahibul makom. Oke, kita akan berlanjut dahulu untuk melihat bagaimana keadaan di area makam karomat Raden Surya Kencana sebagai raja terakhir Pajajaran. Yang seperti kita tahu ya, karena kita ini mengetahui bahwa raja terakhir Pajajaran itu adalah Raden Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, tapi di sini tertera ataupun ada satu pendapat yang menjelaskan seorang raja terakhir dari Pajajaran itu adalah Raden Surya Kencana. Wallahu a'lam. Karena ketika berbicara masalah sejarah yang sebenarnya hanya Allah yang Maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Oke, kita sudah memasuki area dalam makom dan di sebelah sana ada muhibin ziarah juga yang sedang ngamumule dengan cara sedang membersihkan area makom karomat. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Kang.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi ya sadah minar rahmani yakshakum. Ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tugithuna bihimatikum wajadwakum fahbuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayatum udhani fahasyakum wahasyakum sa'idna iz atainakum wa fuzna hina zurnakum fakum asma'u fina ila rahmani maulakum asyanahdu asyanata mazayamin mazayakum Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi ala kafi salatullah ala syafi salamullah bisahibi hazal maqam aqdi hajatina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya pangersa Raden Surya Kencana wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin bil barakati mu'jizati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ilahukum ilah wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil qadwatan farju bihil qurabatu bihil hawaij wa tunalu bihir raqaib wa khusnil khawatim wa yustasqil qamamu fi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin yada di kulli malumilat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Assalamualaikum pangarsa Raden Surya Kencana. Nada ulidina jisim kuring dongkap ka ieu makom hayang suca silaturahim kala aya nyuhunkeun widi bil barokah hakikat ti Gusti. Hayang suca silaturahim ka sahibul makom pangarsa Raden Surya Kencana mugia hayang diwidian hatur nuhun. Mugia berkah ka rumah pangarsa eyang Raden Surya Kencana. Tiasa sasarangan sareng abdi sadayana mugia hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membacakan sedikit tawasul kepada beliau sebagai bentuk adab ya, yang dimana niat kita ziarah ke sini untuk bil barokah sejak ziarah tabaruk kepada beliau. Adapun berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para kekasihnya, para wali-walinya. Semoga kita selaku umat akhir zaman, selaku muhibin dari para alim ulama, para aulia Allah senantiasa berkah karamah beliau bersama kita selaku muhibin beliau. Jangan lupa untuk bisa bersilaturahim kepada beliau selaku
seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga baraya yang baru tahu dan menonton video ini jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya perihal situs Makom Karomat Raden Eyang Haji Surya Kencana ya, yang seperti kita tahu Raden Surya Kencana ini adalah putra dari Pangeran Jaya Sasana Eyang Dalam Cikundul ya, yang dimana beliau ini menjadi salah satu sosok raja terakhir di Kerajaan Pajajaran Sunda. Masya Allah, kebenaran atau tidaknya wallahu a'lam bil murad. Untuk mengetahui kisah lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh juru kunci. Dan baraya jika ingin mengetahui dan juga ingin berziarah secara langsung untuk menghubungi beliau, silahkan untuk nomor WA juru kunci, nanti admin akan tampilkan di link deskripsi. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat seperti inilah Makom Karomat pemirsa Raden Surya Kencana Kerajaan Pajajaran. Di sini tertera nisan Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa. Oke, ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tertera sebelah sana baraya ya. Itu tertera Raden Surya Kencana dengan lambang yang di atasnya itu berbentuk bulat ya. Dan tertera di bawah nama beliau itu adalah Kerajaan Pajajaran. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini tertera juga ada beberapa tempat untuk bakaran ya. Di sini ada beberapa tempat untuk bakaran, yang dimana bakaran-bakaran tersebut dipersilahkan ataupun dipersiapkan untuk para muhibin ziarah yang ingin menyalakan dupa ataupun buhur ya. Karena buhur itu menjadi salah satu wangian yang disukai oleh karuhun-karuhun. Masya Allah. Dan di sana tertera juga satu papan yang menjelaskan pangjarahan keramat Manggatika Mbah Raden Surya Kencana. Oke, di sini bisa baraya lihat ada payung yang berbentuk seperti payung kerajaan ya. Ada dua payung di samping kanan dan kirinya, dan di tengah-tengahnya ada payung besar ya. Berikut di atas payung ini ada foto ataupun potret dari beliau, yakni Eyang Raden Surya Kencana. Dan bisa baraya lihat sebelah sana ya, yang dimana di sana tertera Raden Haji Surya Kencana. Masya Allah. Oke, dan seperti inilah keadaan area Makom Karomat. Untuk tipikal nisan mirip seperti yang di atas Gunung Gede ya. Kalau di atas Gunung Gede itu kan lebih ke petilasan. Wallahu a'lam bil murad. Apakah ini makom ataupun makam, karena beliau ini bisa disebutkan berpindah alam ya. Jadi untuk mengetahui antara makom ataupun makam, wallahu alam, di sini admin tidak bisa berkata banyak, hanya menjelaskan sedikit saja perihal riwayat ataupun sejarah tentang Raden Surya Kencana. Oke, untuk selebihnya admin akan mengedukasi ini bersama juru kunci yang akan dipaparkan oleh beliau ya, selaku ahli wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ya rizalul gaib, assalamualaikum ya ahlal gaib, assalamualaikum ya pangersa Raden Haji Surya Kencana wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya, itu adalah keadaan di area Makom Karomat, tepatnya di dalam area makomnya. Dan kita akan telusuri dulu. Di sini ada pusaka kebanggaan ya yang dipergunakan oleh Raja Pajajaran, yaitu kujang. Di sini ada satu ya kujang, dan di sebelah sana pun ada lagi kujang ya. Jadi ada dua kujang ketika baraya akan memasuki ruangan Makom Karomat Raden Haji Surya Kencana tuh. Masya Allah. Oke baraya, jadi ini tepat di hadapan kita adalah akses masuk menuju ke ruangan makom ataupun sahibul makom dari Raden Haji Surya Kencana. Adapun di arah sebelah sini baraya ya. Oke, di sini ada tempat toilet ya. Oke, di sini ada toilet dan juga tempat untuk berwudu bagi para muhibin ziarah yang ingin riadah ataupun menginap ya.
Nanti di rumah Abah di sebelah sana ada balai juga. Dan ini tertera Banyu Sakti Tirta Kahuripan Ibu ya. Oke, dan tepat di hadapan kita ini musola Baraya ya. Ya, dan musola ini dipersilakan untuk fasilitas dari ahli wilayah untuk Baraya yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu ya. Seperti ini keadaan di dalam musola. Oke, terawat dan bersih sekali ya. Masya Allah. Oke. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan di arah samping musola ini adalah toilet ataupun tempat berwudu ya. Ya. Oke, untuk selebihnya kita akan menjelaskan dan juga menerangkan akan sebuah sejarah dari Raden Haji Surya Kencana ini bersama juru kunci, yakni Bapak Oja dan juga Ibu Maya ya, selaku juru kunci ataupun ahli wilayah di area sekitar Makom Karomat yang Prabu Surya Kencana. Oke Baraya ya, jadi saat ini Maher sedang berada di pendopo Abah Oja ya, lokasi dari area Makom Karomat Raden Surya Kencana. Nanti Baraya bisa dengarkan penjelasan dari beliau ya, asal usul daripada kampung ibu itu sendiri yang berada di sini, dan juga lokasi daripada Makom Karomat Raden Haji Surya Kencana. Ya, dan di sini bisa Baraya lihat ya, ini ada kesepuhan juru kunci ya, juru kunci sepuh Abah ya, Masya Allah. Dan juga beberapa potret yang menjelaskan akan sebuah sejarah Insinyur Soekarno, Ibu Ratu dan Prabu Siliwangi, dan juga Raden Syahid atau Sunan Kalijogo ya. Wow. Oke Baraya ya, bisa Baraya lihat. Ini potret daripada Prabu Siliwangi ya, yang berbentuk lukisan ya. Adapun ini Pangeran Raden Haji Surya Kencana ya. Ini tertera satu potret Syekh Maulana Mansuruddin Cikadun Pandeglang Banten ya. Ngebangun juga beliau gitu. Nah, dibantunya dengan perajin. Itu semasa-masa waktu yaitu Pajajaran mau diislamkan. Oh. Gitu. Dari Iya. Banten kan, lari dari Gunung Polosari lari ke sini. Ya mungkin bertapanya di sini dia moksa. Iya. Ya, ketiga singgahnya ya tidak tetap di Gunung Gede. Luar biasa, berhubung mengenai biografi beliau ya. Iya. Dinobatkan sebagai raja terakhir Pajajaran. Yang kita tahu raja terakhir Pajajaran adalah Raden Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Maharaja. Namun ada satu pendapat pula, yakni raja terakhir Pajajaran adalah Raden Haji Surya Kencana. Ya.